Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang teman-temanku semua ya. Mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal yang akan berikan info-info yang mantap-mantap, no tipu-tipu Anda ya. Terutama untuk pemula, hati-hati ya, jangan asal Anda jeplak saja bermain meme coin yang nggak ada kejelasan. Datanya dicek dulu, depnya siapa, bener nggak, waras nggak, anonim nggak, suplainya masih banyak atau sudah beredar semua ya, ada ininya enggak, sell kontraknya enggak, depnya megang banyak enggak, roadmapnya bener enggak, pembagiannya token distribusinya itu betul enggak, depnya megang itu paling enggak itu hanya 5% saja untuk pemasaran, untuk TTM segala macam. Kalau depnya masih megang 50 bahkan lebih daripada 50%, dipastikan koin itu nanti akan scam ya. Jadi untuk pemula harus hati-hati. Jangan sembarangan asal masuk meme coin. Harus cari-cari koin-koin yang bagus-bagus. Kalau ada bingung cara cari koin, belilah BTC ataupun ETH, BNB yang mana kenaikan BTC sudah sampai 150% dari kemarin bear market, sedangkan ETH sudah 350%. Pemenangnya apa? Pemenangnya siapa, Pret? Pemenangnya tetap bukan kampret ya, pemenangnya tetap slompret. Slompretnya siapa? BTC sama ETH. Yang lain apa? Ngusruk, nyusruk, nyungsep, naiknya paling dikit-dikit. Paling saya juga Mas Bro membahas yang kemarin ketangkep basah ya, bukan ketangkep hansip nesum nggak ketangkep sama Mas Bro, saya analisa, wah ini CP nih harganya masih di bawah 100.000 ini, padahal ini bagus fundamentalnya, ini ATA-nya tinggi, blebek blebek blebek. Saya garap video, ternyata yang kemarin masuk bulan-bulan yang lalu katanya sudah cuan gede, cuan lober ya, bisa kawin lagi. Itu cara meneliti itu yang sulit ya. Kalau melihat yang gandul-gandul di atas itu tuh gampang, ngelirik sedikit juga lihat apa maksudnya gandul-gandul di atas. Kalau udah melihat barang naik tinggi udah ketahuan, oh itu yang naik tinggi. Yang susah itu mencari barang yang akan naik. Tahu nggak, ngerti nggak akan tahu kecuali saya. Ah, sombong ya. Itu terjadi sama ICP, makanya belajar analisa. Yang kedua terjadi sama HNT, Saramal juga itu. HNT itu helium ya. Loh, ini barang bagus ini. Loh, ini bukan main-main, ini barang top market top ini. Solana makin notnya daripada ini nih. Kok sampai begini market capnya, kok sampai dianaktirikan ini, pada matanya pada picek apa nggak tahu ini barang bagus atau apa ya. Ya itu yang koin sebagus HNT masa harganya murah sekali, terus dilihat lagi market capnya 2,7 T. Ini sama dengan Baby Doge aja kalah. Baby Doge aja sampai 3 lebih sekarang ya. Ya edan ini barang, edan ini barang gemblung. Ini orang pada kemana otaknya, pada somplak apa ini? Ini yang menganalisa ini gimana, tutorial apa ini yang nggak analisa koin sebagus ini, nggak diangkat-angkat dianalisa, suruhnya beli meme coin RP1 Binance berangkas ondol aja. Ini koin HNT kok malah nggak direview, yang direview kok koin-koin jeblis. Ini koin bagus, market capnya kok di bawah daripada 3 triliun ya. Sama Baby Doge aja masih besaran Baby Doge. Ini perlu dihantam, ini masukkan dalam video ini, pasti nanti banyak yang cuan dari sini. Oh ternyata naik juga begitu. Nah ini sekarang hari ini saya akan membahas PP. PP lagi, PP lagi. Kenapa saya bahas PP? PP ini market capnya gede, kelihatan ditahan, nggak sampai mencret. Ya lihat saja berapa Baby Doge market capnya, nggak ada apa-apanya dengan ini. Apalagi yang satu lagi Bliss, oh jauh. Kalau ini, wow, jos gandos. Satu, apalagi kelebihannya, depnya bener, nggak edan, nggak gila, ya nggak tukang tipu, nggak pakai ngomong-ngomong kuar-kuar, nggak pakai ngomong-ngomong berangkas bayanan RP1, nggak perlu promo pakai youtuber ya. Tahu-tahu masuk Binance, tahu-tahu harganya ngaceng, tahu-tahu paus pada kumpul di sini ya, tahu-tahu Binance tahu-tahu paus pada masuk di sini ya. Ini yang mantap dilihat daripada datanya yang tercakap, tercantik, terbainol, termontok, apalagi terkinyih-kinyih ya, itu ada di PP. Ibarat yang meme coin yang lain itu nilainya 1 ataupun 0 sekalian, yang ini nilainya udah 11, hebat.
11, lebih dari 10 ya. Apakah edan ya, ini salah satu indikasi bahwa ini koin nanti yang akan terbang di bull market yang akan datang. Kalah Mas Bro sama Bong ya, kalah sekarang sama Bong, market capnya kalah, rankingnya kalah. Bong itu yang namanya kobong, nanti suatu saat kekobongan dia. Masalahnya apa, ini pertarungan antara Solana ya, paus Solana dengan paus ETH. Ibaratnya itu kebo lawan semut, menang mana? Ya menang kebo. Menang semut ya, aduh kebalik nih. Ibaratnya gini aja lah, nggak jadi semut sama kebo ya. Nanti kalau menang semut malu Mas Bro. Ini sekarang ya pertarungan antara kucing garong sama Dracula. Yang susah, menang mana? Kucing garong sama Dracula, pasti menang Dracula ya. Kalau ibaratnya ETH Draculanya ya, kucing garongnya ibaratnya Solana. Kecil dong Solana sekali kepret. Yang musuh betul ETH itu ya BTC ya, Cardano. Musuh Solana kan baru koin kemarin, pam-paman sesaat saja, suatu saat dibantingnya juga bisa saja. Makanya ini lagi peperangan antara paus Solana dengan paus daripada ETH. Sama juga yang punya meme coin di ETH itu PP, yang punya meme coin di Solana adalah Bong itu ya, kobongan ya. Itu nanti pemenangnya siapa, kekuatan siapa, kuat mana, ini lihat saja ya. Ini story, kenyataan, fakta. PP ditahan betul sama Well, karena ini turunnya PP aja cuma 1%, 2%, 1%, 2%, naik lagi, ngajeng lagi, turun lagi 2, 3, 4 ya, udah naik lagi, nggak pernah sampai turun sampai 10% ya. Yang mau serok aja bingung, nunggu barang di bawah kegatelan ya, nggak dapat. Tapi lihat saja Bong ya, untuk jadikan pelajaran ya. Nanti sekali turun 25%, 30%, lama-lama 40% ya, lama-lama berebut tuh pada TP tuh. Sebelum disikat sama paus, TP semua, wah Bong modal kita ya. Tapi kalau PP kelihatan ditahan ya, ini mantap ini ya. Dulu Shiba juga begitu, awal-awal masuk Binance jebret RP1 ya, kemudian turun hancur longsor, rankingnya 10 besar menjadi 34. Saya pun udah nggak nafsu lagi dulu sama Shiba. Ternyata ya di tahun 2021, di tahun yang sama, naik lagi sampai 1,3. Weh ya, bagaimana urusannya? Ini juga PP terjadi mirip sama Shiba, skenario nya seperti itu. Nanti satu kali gebrakan dengan uang besar, nyalip itu gampang ya, nyalip gampang. Yang penting kita ngelihat bahwa datanya yang tercakap, baik suplai peredaran, baik gerak-geriknya daripada gapnya, baik juga semua pasokan-pasokannya yang dibakar bagaimana, yang punya dep berapa, itu di sini paling cantik, paling binol, paling montok, yang sangat menggairahkan. Ini ada di PP, bukan menggairahkan pengantin baru ya. Ini menggairahkan kita untuk suka dengan koin PP ini. Pikiran jangan setan. Jangan kemana-mana. Ini yang di sini bercanda semua, jangan ngamuk. Kalau ngamuk ya gimana, Anda nggak sukses di kripto. Harus belajar betul-betul sungguh-sungguh ya. Jadi peredaran suplainya udah beredar semua, datanya yang tercakap tercantik ini koin PP ini, yang mana juga market capnya nggak pernah jatuh banget, nggak pernah penurunan juga. Ini per video dibuat 1%, 2%, 1%, 2%. Coba lihat Bong, kalau nggak sudah ada 20%. Yang kemarin Bong masuk Bong di atas itu sangkut ya. Juga kita lihat peredaran suplainya, ini kan udah beredar semua ya. Kalau Bong itu kan masih 60%, baru separuh yang beredar. Kesananya kendalanya masih banyak kendala yang akan terjadi kepada Bong itu ya. Kalau PP pernah mengalami ya kejatuhan bintang, apa kejatuhan rada ya. Ada lagi. Jadi PP ini pernah mengalami bagaimana ribut dengan depnya, pernah ada badai lah, terpuruk, dep mencuri atau bagaimana. Tim itu kan banyak, mungkin yang 2 coba-coba nyolong, yang 8-nya enggak ketahuan, yang 8 amanah, yang 2 maling tendang, yang 2 selesai, akhirnya bisa bertahan, bangkit lagi, dan paus-paus percaya masuk lagi. Itu di situ. Kalau Bong belum mengalami badai, kita harus uji koin ini di saat bear market, di saat ada badai, bisa nggak bertahan ya. Kalau bisa bertahan, itu bisa kita investasikan. Contohnya
ya, ada body, ada bear market, tetap bisa bertahan. SRP, Cardano, Matic, ETH, BNB, Polygon, banyak lagi ya. Tapi kalau koin-koin yang tidak kuat di dalam bear market, bahkan Mas Bro membeli banyak di Indodax, itu banyak yang sudah koinnya sudah nggak ada, sudah hangus ya. Dan ini nanti PP ketika investornya banyak, debtnya bisa dipercaya, kemudian paus-paus kumpul masuk di sini, ini nanti akan jadi the next Shiba. Akhirnya nanti akan bikin metaverse, bikin project, bikin macam-macam yang untuk menjadikan koin ini akan berkelanjutan ya. Debtnya berpikir panjang ke sana, karena membuat koin untuk jadi setenar ini, sehebat ini, sebanyak ini investornya sampai market cap-nya besar, itu nggak mudah ya. Besok ini tutup PP, umpamanya debt yang gemblong ya, besok bikin lagi, belum tentu laku kayak PP ini. Padahal debtnya kan megang juga. Nanti kalau harganya tinggi kan debtnya dapat untung juga, itu seperti itu. Dan kalau lihat ini dari all-in candle-nya ini, bahwa kenaikan sekarang itu pun dari harga penurunan seperti ini masih ada 2.300%. Artinya well itu nggak TP. Kalau well TP yang lain hancur ya, harganya sampai penurunan 20%, 30%, tapi ini enggak, menandakan potensi. Kok belum naik-naik terbang kayak yang lain? Ini bukan koin pam-paman, santai, nunggu momen. Tahun 2024 baru bull market, yang mana tahun depan itu ada namanya Pilpres, pemotongan suku bunga dari Fed, yang dimana tahun-tahun kemarin gencar-gencarnya menaikkan suku bunga membuat kantong kita kering, sekarang dipotong pangkas suku bunganya, print money lagi, dana akan mengucur otomatis ke market, nanti PP ikut terbang, BlackRock masuk, Putin masuk, ya. Putin beliau nggak bang? Angin Mas Bro, bukan Putin. Oh ya, ini lain, presiden itu Putin ya. Kalau itu apa, beliau namanya angin ya. Beda. Jadi di situ jangan khawatir. Ini termasuk koin yang jos gandos ya. Kalau ingin yang pam-paman, model yang Solana, yang Bong itu ya, saya khawatirnya kayak model Terra Luna tuh, pom-poman pada waktu itu naik. Ternyata ya itu nggak benar pengelolaannya ya, uangnya dijadikan taruhan ya. Habis satu kali sentil hancur, seperti FTX Crypto itu ya. Aset-aset kita dipertaruhkan di situ ya, buat gambling, bahaya ya. Kalau Binance kan enggak, makanya Binance disentil juga masih aman-aman saja, makanya masuk ke Binance tuh boleh. Kalau untuk meme coin masuk di ini aja udah di PP, saya rasa cukup untuk jadikan Anda jutawan ke depan ya. Jadi agak panjang dikit nggak apa-apa ya. Tadi kalau yang belum nonton video yang tadi pagi itu isinya komplit, itu rugi Anda kalau nggak nonton tuh, segala macam candaria, belekutakan ya, mengenai TA segala macam ada di situ ya, koin-koin yang bagus-bagus ya, strategi bermain trading ada semua. Yang mana Randa juga di situ, nggak akan saya tinggalin pokoknya ya. Jadi Anda bisa nonton ke situ lah. Ini kalau PP, kalau lihat kita candlenya asik banget seperti ini, mau apa nih? Naik turun itu jelas seperti ini. Koin-koin yang akan jadikan Anda jutawan ya. Kalau masalah ranking nanti dikejar. Ini antara peperangan Paus Solana dan Paus ETH. Nanti kan yang namanya peperangan itu kan yang kalah nyerah bendera putih. Ah, apa ini Bong? Akhirnya kok seperti ini. Ayo lari semua ke PP. Ya geruduk. Gak cuan lagi ini di Bong ini. Masuk PP aja yang kelihatannya akan terbang Rp1, uangnya banjir lagi ke PP ya. Ketika itu paus-paus berbondong-bondong masuk PP, teng, Rp1 ya, kita TP satu, apa namanya, grup kita TP, gantian paus yang sangkut, cocok ya. Itu strategi kita harus mendalam, biar kita orang kecil bagaimana caranya sekali-kali yang sangkut paus ya, biar paus sama paus tarung, kita melihat saja ya, nanti larinya paus kemana kita ngikut paus. Sebelum paus TP kita udah TP dulu sekali-kali, seperti itu. Jangan kita kemakan paus mulu, paus juga banyak yang sangkut di Shiba juga itu ya. Makanya hati-hati, kita harus belajar yang mendalam mengenai daripada dunia perkriptoan ini. Isinya kan tumbang-tumbangan uang, bukan tumbang-tumbangan orang. Itu Anda kalau malam tuh jorok mulu ya. Saya rasa cukup, udah panjang lebar begini, berkutakan gak karuan. Semua di sini hanya untuk mengedukasi. Saya sambil bercanda ketawa ke TV, bukan bermaksud menyinggung sana sini ataupun agak jorok dikit. Namanya juga ini konten dewasa, bukan konten anak-anak. Perlu dimaklumi, saya bungkus dengan apa adanya tanpa harus dengan tata bahasa
gaya yang tinggi-tinggi, seadanya saja, karena di sini saya mengedukasi orang-orang receh, orang-orang desa, kampung-kampung yang nggak punya sepatu, yang nggak punya dasi, yang punyanya katok poket ya, kadang sempak aja nggak pakai. Malu. Mohon maaf. Aduh, larinya kemana-mana. Ampun. Ya, saya rasa cukuplah ya. Mohon di subscribe yang belum subscribe, yang sudah saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari Tegal, Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.